Selamat pagi Nana. Selamat pagi Pak. Cuaca di luar panas sekali dan macet di jalan. Bapak baru sampai sekolah tadi macet Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Jadi semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita dapat selalu bertemu dengan keadaan sehat. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, silakan untuk membuka dengan doa. Bapak. Baik, sebelum belajar yang baik, mari kita berdoa buat yang sedang pusing. Berdoa yang baik. Selesai. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi anak. Selamat pagi Pak. Tadi sebelum belajar Bapak ada pelajaran ya sebelumnya? Iya Pak. Pelajaran apa itu? Matematika. Sekarang kan teman kita yang terakhir dan minggu depan kalian sudah ulangan. Jadi tanpa ada dipersiapkan hal yang terbaik, Bapak sudah berikan materi-materi dari pertemuan awal sampai pertemuan hari ini, dan semua pertemuan itu akan Bapak gunakan mencari materi di pertemuan tersebut. Jadi berharap dapat dipelajari materinya dengan baik. Sekarang kita akan mempelajari salah satu topik pada semester ini, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Sebelumnya apakah anak-anak sudah mengetahui atau mungkin sudah sempat membaca apa itu keanekaragaman hayati? Sudah? Belum? Sudah. Nah, Bapak akan ajak kalian untuk menganalisis satu gambar yang berkaitan dengan materi yang akan kita bawakan sekarang. Nah, di depan ada 3 gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Coba ada yang tahu gambar yang pertama itu gambar apa? Jahe. Apa? Jahe. Jahe, kencur. Jadi kencur rempah-rempah ya, rimpang-rimpangan. Ada lagi? Lu apa tuh? Bumbu nggak sih? Nomor 2 apa? Bumbu. Bumbu. Gambar terakhir coba. Nasi campur. Karena dicampur ya, dicampur bali. Nasi banyak. Nah, dari ketiga gambar tersebut, bisakah kalian mengaitkan apakah yang kita pelajari ini tentang keanekaragaman hayati berdasarkan gambar di depan? Nasi campur ya. Nasi campur. Karena kamu belum sarapan ya, jika melihat nasi campur di depan, Coba ya enak. jadi lapar. Ada yang tahu? Kan Keberagaman Pak. Beragama? Baik. kan nasi campur Pak, beraneka ragam. Nasi campur, nasi kuning. Ya, jadi kan yang kita pelajari sekarang yang berkaitan dengan 3 gambar tersebut adalah tentang etnobotani. Apa tuh Pak? Apakah belum ada yang tahu apa itu etnobotani? Nggak tahu. Ya perlu dengar saya. Belum dengar? Ya. Jadi etnobotani itu terdiri dari kata etno dan Bukan. botani. Etno itu apa? Ya? Budaya. Nah, sekali itu adalah satu ilmu yang berkaitan dengan budaya atau kemudian suatu kelompok kebudayaan kelompok. Kan botani? Tumbuh-tumbuhan Pak. Tumbuhan Pak. Nah, sekali tentang tumbuhan. Jadi etnobotani adalah ini yang mempelajari tentang Tumbuhan. tumbuhan yang berkaitan dengan Daya. budaya setempat atau
Jadi etnobotani ini adalah salah satu cabang dari etnobiologi. Jadi ini etnobotani ini adalah salah satunya dari etnobiologi, dan masih banyak lagi contoh-contoh etno yang dapat dibelajarkan pada materi biologi. Mungkin kalian yang tahu beberapa cabang dari etnobiologi seperti etnozoologi, etnoekologi, etnologi, Farmakologi, etnofarmakologi, zoologi, sudah etnologi, etnomedicine, pengobatan, dan etnoagronomi itu tentang pertanian. Jadi kita pada hari ini akan fokus pada salah satu etno, yaitu etnobotani. Baik. Adapun juga pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah setelah pembelajaran kita dapat menganalisis jenis keanekaragaman hayati yang terdapat pada buku atau bersejarah dalam masakan Bali. Dan yang kedua adalah setelah pembelajaran kita dapat menganalisis manfaat keanekaragaman hayati pada buku atau bersejarah dalam masakan Bali. Jadi tadi ada tanya gambar apakah yang kedua itu adalah bahasa Ganda. Nah, kenapa bahasa Ganda itu tentunya seperti itu? Karena bahasa Ganda itu melalui pengolahan dan proses-proses yang menggabungkan berbagai macam rempah-rempah di dalam. Makanya sebelum gambar satu itu gambar tentang rempah, dan yang ketiga itu adalah makanan yang diolah dari bumbu dasar untuk menggunakan bahasa Ganda. Kemudian adalah etnobotani yang sudah kita ketahui tadi, yaitu adalah cabang biologi yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan tumbuhan dalam konteks budaya, kearifan lokal, dan kebiasaan yang diterapkan pada proses bagaimana masyarakat tersebut memanfaatkan tumbuhan secara tradisional, mengelola dan memahami untuk Oh ya, serius belajarnya, jangan ada yang buka HP dulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Kalau ya anak matikan dulu HP-nya, saya nanti mudah. Kalau yang lain juga nyalakan HP-nya kalau tidak. Nah, karena anak tadi main-main, coba jelaskan kembali apa itu etnobotani. etnobotani yaitu di mana hubungan antara budaya dan ilmu tumbuhan, di mana di sini mempelajari dinamika antara pembelajaran hubungan manusia dengan bagaimana penggunaan tumbuhan dalam konteks budaya. Jadi kata ini kan penggunaan tumbuhan oleh suatu masyarakat yang diintegrasikan dengan suatu kebudayaan yang digunakan oleh itu dan dilakukan secara turun-temurun. Nah, kemudian kita kembali lagi ke etnobotani yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sebedak atau bumbu masakan khas Bali yang digunakan di berbagai macam masakan di Bali. Itu bahasa Ganda itu terdiri dari kata basa dan genep. Basa itu artinya bumbu dan genep itu adalah lengkap. Jadi bahasa Ganda itulah dapat diartikan sebagai bumbu lengkap yang berisi beraneka ragam tumbuhan dengan jumlah tumbuhan atau tanaman yang digunakan itu adalah 15 jenis dengan dilengkapi 2 bahan pelengkap yang berasal dari unsur dari laut, yaitu garam dan terasi. Jadi bumbu genep ini diyakini sudah ada atau sudah ditemukan khususnya di Bali itu tahun 2000 tahun sebelum 2000 tahun sebelum Masehi, di mana
di mana lautan ini memuat tentang bagaimana tata cara pemidangan suatu makanan atau suatu masakan ke raja-raja terdahulu. Jadi buku ini biasanya digunakan untuk masalah kerajaan pada masa lampau. Jadi adapun komponen-komponen utama dari masjid itu terdiri dari 4 komponen. Yaitu yang pertama adalah jahe sesuai dengan gambar tadi. Yang kedua ada kunyit. Yang ketiga ada lengkuas. Keempat ada kencur. Nah, jadi keempat komponen ini merupakan bumbu atau tanaman yang berasal dari famili Syngapuniaceae. Itu famili jenis tanaman yang berimpang. Nah, dan itu pada pembuatan bahasa genep ini terlihat 4 komponen. Nah, selain untuk bahan utama, dalam 4 komponen ini memiliki filosofi. Apakah anak-anak tahu apa filosofi dari keempat bahan tersebut yang digunakan? Itu berkaitan tentang segi spiritual dari masyarakat Hindu. Yaitu keempat kumpulan itu melambangkan keempat penjuru matahari, yaitu utara, Selatan, pagi, timur, dan barat. Jadi di kepercayaan Hindu itu terdapat namanya dewa nama Sanga, yaitu dewa-dewa yang menjaga ke semua arah penjuru matahari. Itu ada utara, selatan, barat, dan timur. Jadi utara itu dilambangkan dengan dewa Wisnu, yaitu yang memiliki warna hitam. Jadi pada komponen bahasa genep itu dilambangkan dengan jahe. Kemudian di arah timur itu berwarna putih yang melambangkan dewa Iswara, itu dilambangkan atau diinterpretasikan pada tanaman cepu atau kencur. Kemudian di arah selatan itu berwarna merah yang dikuasai oleh dewa Brahma dan diwakili oleh tanaman lengkuas. Dan yang terakhir di arah barat itu berwarna kuning, dewa Mahadewa, yaitu kunyit. Jadi itulah representasi bagaimana simbolis dari bahasa genep ini terhadap dari segi spiritual. Kemudian dari segi dahulu dalam penggunaan atau pembuatan bahasa genep ini sebelum ada dikenalnya alat-alat untuk mengukur seperti timbangan dan lain, masyarakat dahulu itu menggunakan pengukuran secara antropometri atau menggunakan melihat tubuh. Jadi untuk mengukur bagaimana seberapa posisi penggunaan jahe, penggunaan kuas yang baik dan benar, dan untuk menciptakan rasa bumbu yang baik itu menggunakan pengukuran dengan menggunakan 4 jari. Itu dimana untuk jari telunjuk itu seukuran untuk mengukur jumlah kunyit pada tubuh. Kemudian jari dari tengah untuk pengukuran kuas, jari manis untuk mengukur jahe, dan yang kelingking adalah untuk mengukur kencur. Baik, dari sini ada yang tanyakan sebenarnya terkait dari bahasa genep. berapa? Waduh, artinya Jadi maksudnya dulu kan zaman dulu tidak ada timbangan, dan bagaimana cara kita menentukan komposisi dari bahan-bahan bahasa genep ini. Jadi masyarakat dulu leluhur kita itu menggunakan jari untuk mengukurnya. Misalkan dulu para leluhur kita mau
membuat bahasa atau buku ini. Untuk mengetahui takaran yang pas kunyit itu dia menggunakan kunyitnya. Jadi kunyit yang ditambahkan itu kunyit yang sepanjang kunyitnya. Kemudian yang saya juga untuk lengkuasnya itu sejari tengahnya, dan itu juga jahe dan kelinci itu untuk cucurnya. Oke, gimana kan? Oke, jadi itu adalah generasi dari tanaman lokal dan tanaman hayati yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik tanaman hayati. Itu tanaman hayati adalah seluruh variasi dan di muka bumi ini, di seluruh bumi yang meliputi organisme sederhana seperti bakteri sampai dengan yang kompleks yaitu makhluk hidup, itu manusia yang berpikir. Jadi keragaman hayati itu dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada yang tahu tingkatan dari keragaman hayati? Yes. Kedua, spesies. 3, ekosistem. Jadi ada 3 tingkatan keragaman hayati, itu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Kalau dilihat pada slide itu merupakan integrasi dari keragaman hayati yang terdapat pada bahasa Belanda tadi, mana pada tingkat gen itu ada variasi perbedaan pada satu jenis. Itu tingkat gen itu dimana terdapat pada gambar itu adalah gambar kunyit yang berbeda, padahal mereka sama-sama kunyit. Itu adalah kunyit yang berwarna kuning atau kunyit biasa, dan yang kedua adalah kunyit gen. Jadi kunyit ini dapat dikatakan sebagai tanaman tingkat gen. Kemudian tingkat spesies itu pada penggunaan bahasa Belanda itu kan terdiri dari berapa jumlah tadi Bapak bukan untuk pemodal bahasa Belanda? 4. Itu bumbu utamanya, itu bahan utamanya, dan 15. Ya benar, 15 jenis tanaman yang digunakan pada pemodal bahasa Belanda. Itu merupakan tanaman tingkat spesies ya, sebagai tanaman yang digunakan pada pembuatan di seluruh bumi, dan sistem itu bagaimana habitat dari tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk pembuatan seluruh bumi. Kemudian untuk pelestarian dari keragaman hayati itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah in situ, dan yang kedua adalah situ itu adalah proses pelestarian di habitatnya langsung atau di alami. Itu seperti taman nasional, cagar alam, dan kawasan konservasi. Kemudian yang kedua adalah pelestarian secara ex situ, itu secara tidak langsung, yaitu berdasarkan di luar habitatnya atau sudah ada contoh dalam manusia. Hal ini disebabkan mungkin habitat alamnya itu mengalami kerusakan atau hal lainnya, sehingga diperlukan di tempat yang baru untuk menyelamatkan melestarikan proses tersebut. Nah, hari ini ada yang ditanyakan terkait materi yang Bapak jelaskan tadi? Tidak. Nah, untuk mendalami materi tersebut, Bapak sudah menyediakan sumber belajar, yaitu berupa buku, mana buku ini dapat kalian gunakan untuk menunjang pemahaman kalian terkait materi keragaman hayati yang diintegrasikan dengan teknologi. Teknologinya itu penggunaan bahasa Belanda sebagai yang menggunakan untuk menjelaskan keragaman hayati.
Jadi sebenarnya nah sampai sini apa ada yang ditanyakan atau sudah mengerti? Sudah. Nah sekarang untuk menambah referensi kalian untuk mempelajari materi keanekaragaman hayati ini, Bapak sudah menyediakan buku yang mengenai tentang keanekaragaman hayati yang diintegrasikan dengan kearifan lokal bahasa Denai. Itu kearifan lokal tadi untuk menambah cita rasa di balik hidangan masakan Bali. Jadi untuk kearifan hayati itu sangat luas dan sangat banyak dapat dikaitkan dengan materi etnobotani dan kearifan lokal lainnya. Jadi kearifan lokal ini tidak hanya sebatas daerah sini di Bali, mungkin di daerah lain ada kearifan ataupun kearifan lokal yang saya ketahui. Misalnya, Sela, kamu dari mana? Dari Jawa. Di Jawa. Apa kearifan lokal atau etno yang ada di daerah yang kamu ketahui? Daerah kamu misalnya yang dapat diintegrasikan untuk pembelajaran misalnya. Rejak Timur. Rejak Timur itu dari apa ya? Dari Hidung Sapi. Hidung Sapi ya. Nanti mungkin bisa diintegrasikan di bahan-bahannya apa saja yang digunakan dan bagaimana manfaatnya untuk kesehatan. Alan dari mana? Dari Bali. Di bawah asli Bali. Mungkin ada menyampaikan contoh apa saja atau contoh etno atau kearifan lokal yang kamu ketahui. Saya punya contoh makanan enggak? Ya boleh. Apa itu? Apa ya? Kalau guling itu ya, guling itu gimana caranya? Mungkin teknologi guling juga bisa diintegrasikan dengan teknologi mungkin atau petani dari bagaimana cara pengolahannya, apa yang digunakan dan bagaimana proses yang terjadi pada saat pengolahan di guling. Kalau Naftali dari mana? Bekasi, Pak. Bekasi. Apa karena kearifan lokal yang kamu ketahui dari daerah kamu sendiri? Cilok. Cilok. Makanan juga ya? Ya, nanti saya cari lagi ya apa teman-teman atau kearifan lokal yang ada di dalam kalian dan dapat dijadikan sebagai belajar untuk pembelajaran teknologi, khususnya di materi kearifan hayati. Nah, untuk sebelum menutup pembelajaran, Bapak mengirimkan link evaluasi. Silakan Bapak bisa kirimkan dari chat atau bisa langsung scan di layar dan Bapak berikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Dapat dimulai dari sekarang. Sudah kenalan betul itu? Sudah? Mulai. Dia 5 menit ya? Oke, Pak. Ya. Semua dari materi yang Bapak sampaikan sudah ada di buku dan juga Akan pakai. baik, pertanyaan sudah habis. Jadi Begitu, Pak. siapa ini yang nomor 1? Saya, Pak, dan Budi Jawa lebih Ya. Yang kedua, Saya, Pak. Budi dan juga Sela. Jadi dia hanya dapat
bagi yang masih salah tadi jawab soalnya tidak apa-apa, dapat diberikan refleksi dan dapat ditingkatkan di bulan. Baik, karena sudah di penghujung pelajaran, sudah memasuki kuis, ini merupakan penghujung pelajaran hari ini, yaitu siapa yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa? Saya. Baik, saya silakan. Bukan. Pembelajaran ini yaitu keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati ini merupakan keseluruhan variasi kehidupan yang mencakup gen, spesies, dan ekosistem. Itu tingkatannya itu meliputi keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati itu diperlukan upaya pelestarian baik secara in situ atau bisa dibilang melindungi spesies di habitat aslinya, maupun ex situ bisa dibilang pelestarian di luar habitat asli seperti kebun botani atau penangkaran. Baik, terima kasih saudara sudah melakukan kesimpulan hari ini. Di kelas kali ini yang bernama Sela itu keanekaragaman hayati adalah variasi yang ada pada kehidupan ini, yaitu bangun hidup variasi itu menjadi dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Kemudian untuk pelestariannya itu ada secara alami, yaitu di situ, dan melindungi di habitat baru atau pengembangan manusia itu dibesarkan di situ. Jadi saya pembelajaran kita hari ini, semoga pembelajaran hari ini mengenai tentang etnobotani yang diintegrasikan dengan materi keanekaragaman hayati dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk mempelajari topik-topik selanjutnya. Dan karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ingat untuk minggu depan itu ulangan, silakan kalian pelajari dengan baik. Kemudian jika ingin memahami lebih dalam tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, dapat dilihat pada buku ini. Bapak juga sudah memberikan soft filenya dan dapat pelajari untuk menyiapkan secara ujian. Baik, karena sudah selesai, saya tutup pembelajaran ini dengan doa. Pak, sebelum bertanya, kita berdoa dan masing-masing berdoa dimulai. Karena selesai. Baik, terima kasih anak-anak dan Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih Pak.